saya, pedagogik itu ilmu yang membahas bagaimana pendidikan mampu membentuk seseorang secara menyeluruh, bukan hanya soal menyampaikan materi, tapi lebih ke bagaimana guru memahami karakter dan kebutuhan tiap siswa agar proses belajar benar-benar bermakna. Pendidikan dalam arti luas membentuk siapa kita sebagai manusia, sedangkan arti khusus membentuk apa yang kita kuasai sebagai individu yang terdidik. Pedagogik tidak hanya membuat seseorang pintar, tetapi juga mampu memperlakukan perilaku baik dan bijak dalam kehidupan. Seseorang yang banyak memperoleh pendidikan formal belum tentu terdidik secara hakiki, jika tidak melalui proses pembelajaran hidup secara luas. Oleh karena itu, pendidikan ideal harus memahami keduanya atau memadukan keduanya. Pendidikan formal yang terarah dan pendidikan kehidupan yang menguatkan karakter tersendiri. Mendidik itu membentuk sikap dan karakter siswa. Mengajar itu apa yang menyampaikan ilmu atau materi pelajaran, sedangkan melatih berarti membiasakan keterampilan melalui latihan. Jadi, mendidik membentuk sikap, sedangkan mengajar memberi pengetahuan dan melatih membuat siswa terampil. Pendidikan membentuk manusia agar berkembang, sedangkan bantuan diperlukan agar manusia mampu mengatasi keterbatasan. Tanpa pendidikan, manusia tidak maju. Tanpa bantuan pula, manusia tidak bertahan. Teori pendidikan itu semacam gambaran atau pemikiran tentang bagaimana pendidikan idealnya berjalan. Jadi kayak pedoman atau arah sebelum kita melakukan proses belajar mengajar. Sementara praktek pendidikan itu pelaksanaannya nyata di sekolah atau di kelas, saat guru benar-benar mengajar dan berhadapan dengan siswa. Nah, kedua hal ini nggak bisa dipisahkan karena kalau cuma teori saja, ya cuma jadi omongan tanpa bukti. Tapi kalau langsung praktek tanpa dasar teori, ya bisa asal-asalan dan nggak jelas tujuannya seperti apa. Jadi teori itu yang nunjukin arahnya dan praktek itu yang ngebuktiin dan ngejalaninnya. Pendidikan baru akan efektif kalau teori dan praktek itu jalan bareng atau searah. 5 fungsi dan tugas pedagogik yaitu yang pertama ada mengarahkan perkembangan peserta didik, membimbing siswa agar berkembang secara utuh yaitu secara kognitif, karakter, dan keterampilan. Dan menurut saya, guru bukan hanya pengajar, tetapi juga membentuk karakter manusia atau karakter siswa. Yang kedua itu merancang dan mengelola pembelajaran guru menggunakan prinsip pedagogik untuk menyusun metode dan strategi belajar yang sesuai kebutuhan siswa. Tanpa ini, pembelajaran berjalan tanpa searah. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Pendidikan harus menumbuhkan motivasi, bukan tekanan, dan guru menjadi fasilitator pembelajaran aktif atau sejalan dengan teori konstruktivisme. Yang keempat, kita melakukan penilaian dan refleksi. Evaluasi dilakukan bukan hanya untuk memberi nilai, tetapi juga untuk mengukur perkembangan dan memperbaiki pembelajaran. Dan menurut saya ini bentuk tanggung jawab profesional seorang guru. Yang kelima itu menjadi teladan. Bagi pedagogik menuntut guru menjadi contoh moral bagi siswa atau anak-anak belajar dari perilaku bukan hanya kata-kata atau sesuai teori social learning Bandura. Yang pertama itu ilmu empiris. Ilmu empiris itu pendidikan dilihat dari fakta dan pengalaman nyata, yang artinya pedagogik didasarkan pada observasi tentang bagaimana siswa itu belajar dan bagaimana metode itu bekerja di lapangan. Yang kedua itu ilmu kemanusiaan. Pendidikan bertujuan memanusiakan manusia, jadi bukan hanya mengajar pengetahuan tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian. Yang kedua itu ilmu kemanusiaan. Jadi pendidikan itu bertujuan memanusiakan manusia. Jadi bukan hanya mengajar pengetahuan, tapi juga membentuk karakter, nilai, dan kepribadian. Yang ketiga ada ilmu normatif. Ilmu normatif itu pendidikan punya arah dan standar, artinya ada nilai dan tujuan ideal tentang manusia seperti apa yang ingin dibentuk melalui pendidikan. Yang keempat, ilmu praktis.
Ilmu praktis itu pedagogik harus bisa diterapkan. Teori pendidikan tidak hanya dibahas tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata seperti cara guru mengajar dan membimbing siswa. Pedagogik teoris adalah pemikiran atau dasar ilmiah tentang bagaimana pendidikan seharusnya berlangsung, dan sedangkan pedagogik praktis adalah penerapannya langsung dalam proses mengajar. Menurut saya, kedua ini tidak bisa dipisahkan karena teori tanpa praktik hanya jadi konsep yang belum terbukti, sedangkan praktik tanpa teori bisa berjalan tanpa arah dan tidak sesuai tujuan pendidikan atau sekolah. Yang kedua itu, guru mungkin bisa tahu teori tapi kesulitan menerapkannya saat menghadapi karakter murid yang beragam itu. Yang ketiga itu, sistem pendidikan terasa kaku dan tidak adaptif terhadap perubahan zaman. Yang keempat, pendidikan bisa kehilangan sisi kemanusiaannya. Murid hanya jadi objek dan bukan subjek belajar. Yang kelima itu ada lama-lama teori itu tidak terpercaya karena tidak terbukti dalam kenyataannya. Landasan filosofis pendidikan di Indonesia berdasarkan pada Pancasila. Dan di sini ada 3 makna landasan filosofis pendidikan. Yang pertama itu tujuan pendidikan berbasis nilai Pancasila. Pendidikan bukan hanya untuk menghasilkan individu pintar, tetapi membentuk manusia beriman, berakhlak, demokratis, dan bermartabat. Artinya, pendidikan itu harus melahirkan pribadi yang seimbang antara intelektual, spiritual, dan sosial. Yang kedua itu pedoman dalam penyusunan kebijakan dan kurikulum. Yang dimaksud di sini itu seluruh kebijakan pendidikan, kurikulum, metode, evaluasi harus berakar pada nilai-nilai Pancasila. Contohnya itu seperti nilai kemanusiaan dan nilai keadilan tercermin dalam pendidikan inklusif dan nilai persatuan tercermin dalam pendidikan multikultural. Yang ketiga, ada pembentukan karakter dan perilaku peserta didik. Di sini landasan filsafat ini memberi arah agar pendidikan membentuk karakter, bukan hanya sekedar keterampilan. Dan di sini guru tidak hanya mengajar materi, tetapi menjadi teladan moral. Di sini pendidikan harus menghasilkan manusia yang bisa berpikir, tetapi juga mampu merasa dan bertindak sesuai etika bangsa. Yang pertama, pendidikan berjalan tanpa tujuan yang jelas. Menurut filosofi menentukan untuk apa kita mendidik, tanpa itu pendidikan hanya akan fokus pada kemampuan akademik tanpa memikirkan pembentukan karakter. Yang kedua itu pengembangan karakter dan moral anak melemah. Landasan filosofis mengajarkan nilai, norma, dan etika. Tanpa fondasi ini, pendidikan hanya menciptakan generasi yang cerdas secara intelektual. Yang ketiga, kurikulum menjadi tidak relevan dengan jati diri bangsa. Jika pendidikan tidak bertumpu pada filosofi kebangsaan, misalnya nilai-nilai Pancasila, maka kurikulum bisa dipengaruhi oleh model asing tanpa mempertimbangkan konteks budaya Indonesia. Yang keempat, guru mengajar hanya untuk mengejar nilai, bukan makna. Tanpa arah filosofis, guru cenderung berorientasi pada hasil angka, bukan proses pendidikan yang bermakna. Yang kelima, anak-anak menjadi generasi teknis, bukan generasi pemikir. Filosofi pendidikan membina kemampuan menganalisis, mempertanyakan, dan memahami kehidupan. Yang pertama itu di sini ada model belajar behavioristik atau kita sebut dengan perilaku. Model ini cocok untuk pembiasaan seperti disiplin di kelas, namun kurang efektif jika siswa hanya diarahkan tanpa memahami makna. Ia menekankan apa yang harus dilakukan, bukan untuk mengapa ini dilakukan. Yang kedua, ada model belajar kognitivistik. Menurut saya itu model ini penting karena mendorong siswa berpikir, bukan hanya sekedar mengikuti instruksi, dan cocok untuk pelajaran yang membutuhkan logika dan pemahaman yang mendalam. Yang ketiga, ada model belajar konstruktivistik. Secara pribadi, saya melihat model ini paling relevan dengan pendidikan modern. Jadi, siswa
menjadi lebih subjek belajar aktif, menyusun makna, dan guru hanya fasilitator dan bukan pusat informasi. Di sini belajar terjadi melalui pengamatan, eksplorasi, dan refleksi. Yang keempat itu model belajar humanistik. Model ini berfokus pada perkembangan diri siswa secara utuh, seperti emosi, motivasi, dan nilai. Yang terakhir, yang kelima, model belajar sosial atau observasional. Saya menilai model ini sangat efektif dalam konteks lingkungan sekolah. Anak meniru guru, teman, atau figur yang ia kagumi. Jadi belajar terjadi secara tidak langsung sehingga perilaku guru menjadi contoh penting bagi siswa. Yang pertama itu ada motivasi. Apa sih motivasi itu? Pergerakan utama dalam belajar. Jadi siswa yang belajar karena dorongan dari dalam diri, misalnya ingin tahu, ingin berhasil, ingin bisa. Ini biasanya lebih fokus dan tidak mudah menyerah. Sebaliknya, jika siswa yang belajar hanya karena takut dimarahi guru atau orang tua, cenderung belajar secara terpaksa dan hasilnya tidak optimal. Kedua, kita bisa lihat dari kondisi keluarga. Masuk lingkungan rumah sangat berpengaruh jika orang tua memberi dukungan, menghargai proses belajar, dan menciptakan suasana yang tenang. Jadi siswa akan merasa lebih nyaman dan semangat belajar. Namun jika di rumah penuh konflik atau tidak ada perhatian terhadap pendidikan, membuat siswa lebih sulit berkonsentrasi atau lebih sulit memahami. Nomor 3, bisa dilihat dari lingkungan belajar, termasuk suasana kelas atau lingkungan sekitar dapat menentukan kualitas belajar. Di lingkungan yang kondusif seperti keadaan tenang, fasilitas cukup, guru sportif bisa membuat siswa merasa aman dan berani bertanya. Sedangkan lingkungan yang penuh tekanan justru bisa membuat siswa belajar hanya untuk menghindari hukuman. Nomor 4, kita bisa memakai metode dan gaya mengajar guru. Kita sebagai guru berperan besar dalam keberhasilan belajar. Ketika guru menggunakan metode yang interaktif dan sesuai karakter siswa, pembelajaran pun lebih mudah dipahami. Dan jika guru hanya monoton dan menekankan hafalan pada siswa, siswa lebih cenderung bosan dan belajar hanya untuk nilai, bukan untuk memahami. Yang kelima itu kita bisa melihat dari kondisi fisik dan psikologis. Sudah jelas siswa tidak akan belajar optimal jika sedang sakit, kelelahan, atau mengalami tekanan emosionalnya. Yang terpenting di sini kesehatan tubuh dan stabilitas mental mempengaruhi kemampuan siswa dalam menerima dan mengelola. Nomor 6 itu gaya belajar dan kemampuan individu. Di setiap siswa punya cara belajar yang berbeda. Ada yang mudah memahami lewat visual, ada yang lewat praktik langsung, dan di sini guru yang mampu mengenali gaya belajar siswa dapat membantu mereka lebih belajar yang efektif. Kemampuan kognitif juga berbeda, sehingga strategi belajar tidak bisa disamakan untuk semua karakter siswa itu sendiri. Yang ketujuh, kita melihat dari pengaruh teknologi dan teman sebaya atau teman dekat. Dari pengaruh teknologi bisa menjadi pendukung belajar jelas digunakan dengan benar, misalnya seperti akses informasi. Tetapi jika salah digunakan, justru mengalihkan perhatian dari belajar. Sedangkan dari teman sebaya, pengaruhnya juga penting. Teman yang rajin bisa memicu semangat belajar, sedangkan teman yang malas bisa menurunkan disiplin belajar. Nah, dampak jika ada alat pendidikan. Pertama itu keteladanan. Keteladanan bisa menjadi alat pendidikan paling kuat karena siswa tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bisa melihat langsung contoh nyata dari pendidiknya. Kedua, kebiasaannya atau pembiasaan. Untuk siswa sendiri, pembiasaan itu sangat penting karena pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga pembentukan. Yang ketiga, pengawasan dan kontrol.
Pengawasan di sini bukan untuk mengekang, tetapi mengawal siswa agar tidak keluar dari jalur pendidikan yang benar. Yang keempat, hukuman dan penghargaan. Dari hukuman sendiri tidak boleh bersifat fisik atau merendahkan, tetapi harus mendidik dan profesional. Yang kelima itu komunikasi dan nasihat. Kalau nasihat yang baik bukan hanya memberikan tahu mana yang benar dan mana yang salah, tapi juga membantu siswa itu memahami alasan dan makna dari perbuatannya itu. Yang pertama itu mempermudah pemahaman konsep abstrak. Jadi dengan alat peraga atau teknologi pembelajaran, materi yang sulit menjadi lebih mudah dipahami. Contohnya seperti konsep IPA lebih jelas ketika menggunakan model atau eksperimen. Yang kedua itu meningkatkan motivasi dan minat belajar. Kalau dilihat dari teori konstruktivisme, siswa belajar lebih baik saat keterlibatan mereka tinggi. Yang ketiga itu mendukung perkembangan keterampilan nyata. Kita bisa menggunakan alat praktek, contohnya seperti lab, komputer, ataupun mesin. Di sini bisa membantu siswa belajar melalui pengalaman langsung, bukan hanya sekedar teori. Karena ini sejalan dengan prinsip learning by doing. Keempat itu mempercepat proses pembelajaran dan efektivitas waktu. Bisa melalui dengan alat bantu seperti proyektor atau e-learning memungkinkan penyampaian informasi lebih cepat dan sistematis dibanding metode konvensional. Yang kelima itu mendorong pemerataan pendidikan. Dilihat dari alat pendidikan tersedia merata, siswa dari berbagai daerah memiliki kesempatan belajar yang sama. Selanjutnya, ada dampak jika tidak ada alat pendidikan. Yang pertama itu pembelajaran bisa menjadi monoton dan tidak menarik. Contohnya seperti tanpa alat, proses belajar yang hanya bertumpu pada ceramah, dan ini bisa membuat siswa bosan dan lebih pasif. Yang kedua itu sulit memahami materi yang kompleks. Nah, konsep yang abstrak ini hanya dijelaskan verbal sehingga membatasi kemampuan siswa untuk menangkap pembelajarannya secara mendalam. Dan yang ketiga itu kesenjangan kualitas pendidikan semakin besar. Dengan adanya sekolah, keterbatasan sarana akan tertinggal dari yang memiliki fasilitas, dan dari sekolah dengan keterbatasan sarana akan tertinggal dari yang memiliki fasilitas, memperbesar ketidakadilan pendidikan nasional. Dan yang keempat itu tidak berkembangnya kemampuan keterampilan siswa. Jadi tanpa alat praktek, pembelajaran hanya teoritis sehingga lulusan kurang siap menghadapi dunia selanjutnya atau dunia yang lebih nyata. Yang terakhir itu ada inovasi pendidikan yang terhambat. Pendidikan di sini akan stagnan tanpa dukungan teknologi dan peralatan. Padahal saat ini kita bisa melihat pembelajaran yang dituntut adaptasi atau adaptif dengan perkembangan zaman itu.